Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari-hari yang mulia dan kita berada juga di bulan yang mulia. Maka oleh sebab itu maksimalkan kembali aktivitas kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di malam-malam yang di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak sekali maghfirah kepada kita semua. Maka oleh sebab itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketabahan, memberikan kita keistiqomahan untuk selalu berada pada kebaikan hingga akhir hayat kita. Jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dahulu ketika memasuki bulan-bulan Ramadan, mereka bersungguh-sungguh untuk menjalaninya. Ketika kita mengaca kembali pada sejarah-sejarah dahulu, ketika terjadinya perang, yang dimana perang tersebut cukup besar di kalangan kaum muslimin dan di kalangan kaum kafirin, yaitu pada saat itu terjadi perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya perang tersebut terjadi pada bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu kita tidak menjadikan alasan untuk berleha-leha, untuk bermalas-malasan di bulan Ramadan. Karena kita mengetahui bersama bahwasanya amalan jihad di jalan Allah adalah amrun tsaqil, adalah perkara yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ketika para sahabat melakukan dengan maksimal, maka kita tidak memiliki alasan kembali untuk kita bermalas-malasan, khususnya di bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan banyak sekali maghfirah. Jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kembali melihat sirah perjalanan orang-orang hebat, yakni kisah tentang penaklukan Konstantinopel yang terjadi pada tahun 1453, yang dimana lagi-lagi terjadi pada bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu kita tidak menjadikan alasan untuk kita bermalas-malasan di bulan Ramadan, yang dimana generasi-generasi sebelum kita mereka bersungguh-sungguh untuk menjalankan aktivitas kebaikan, khususnya di bulan Ramadan. Terlebih lagi aktivitas yang sifatnya aktivitas kecil mereka lakukan dengan giat, apalagi mereka melakukan aktivitas yang jauh lebih besar, yaitu berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala di jalannya. Jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan kebaikan di bulan Ramadan adalah dengan kita mengeluarkan infak kita, dengan kita mengeluarkan sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surat Fatir ayat yang ke-29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ketika kita mengeluarkan rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat yang menyebutkan lan tijaratan lan tabur, bahwasanya ketika kita berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengeluarkan sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya sedekah yang kita keluarkan adalah perniagaan yang mungkin yang akan mustahil untuk rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tijaratan lan tabur, perniagaan yang mustahil akan rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua bahwa rezeki yang kita miliki yang dikeluarkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, sirra wa alaniyah, baik itu sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan terlihat, maka sejatinya kita telah melakukan perniagaan yang mana perniagaan itu tidak akan pernah mustahil untuk rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang setelahnya, ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala mengatakan liwafihim ujurahum wa yaziduhum min fadli. Liwafihim ujurahum, Allah Subhanahu wa taala memberikan, memaksimalkan pahalanya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala tidak menanti-nantikan pahalanya kepada kita semua. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan secara maksimal. Liwafiyahum ujurahum. Allah Subhanahu wa taala memberikan semua balasannya,
memberikan semua pahalanya, memberikan semua maghfirahnya kepada kita semua. Wa yaziduhum min fadli. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada kita, yaitu tambahan kesehatan, tambahan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tambahan keistimewaan di sisi lain yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan, yaitu ketambahan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita semua bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ma naqasat mim malin," bahwa sejatinya sedekah yang kita keluarkan, infak yang kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya, sejatinya tidak akan pernah berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini selaras dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surat Fatir, yaitu sejatinya infak yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan tidak akan pernah berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang barat. Orang-orang barat mengatakan bahwa orang-orang barat mengatakan bahwa kita ketika kita menabung pangkal kaya. Maka dalam Islam kita punya simbol, kita punya salah satu pepatah yang mengatakan bahwasanya sedekah pangkal kaya atau sedekah menumbuhkan banyak maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan orang-orang yang memberikan hartanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersedekah untuk kemajuan umat Islam, orang-orang yang bersedekah untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamatsali habbah, yaitu sebagaimana satu biji yang dimana biji tersebut akan menumbuhkan 7 tangkai. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap tangkai tersebut terdapat 100 cabang. Maka bisa kita pastikan sedekah yang kita keluarkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan paling sedikit 700 kali lipatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan paling sedikit 700 kali lipatan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka sejatinya sedekah yang kita keluarkan tidak akan pernah mengurangi harta kita. Terlebih lagi yang kita keluarkan adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam salah satu hadis hasan, bahwasanya hadis tersebut cukup masyhur di kalangan para thalabul ilmi, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyatun, aw waladun shalih yad'u lahu, aw ilmun yuntafa'u bih." Ketika anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah, aw ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladun shalih yad'u lahu, atau seorang anak saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka di antara 3 poin tersebut kita ketahui bersama bahwasanya as-shadaqatun jariyah, sedekah jariyah yang kita keluarkan itu tidak akan pernah terputus amalnya. Bahkan ini menjadi aset yang kita miliki. Ketika kita sudah meninggal, aset tersebut akan tetap bergerak, aset tersebut akan tetap berjalan, dan pahalanya kembali lagi kepada kita semua. Jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu di akhir-akhir Ramadan ini, mari kita kembali kuatkan niat kita, mari kita kembali kuatkan visi kita untuk sama-sama meraih maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surat Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah menjemput maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah menjemput ampunannya Allah Subhanahu wa taala, yang di mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan jaminan kepada kita semua, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang di mana luasnya seluas langit dan bumi. Dan itu semua u'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk selalu berbuat kebaikan hingga akhir kelak kehidupan kita. Dan semoga aktivitas kebaikan yang kita lakukan hari ini untuk diistimrarkan, terus-menerus berjalan hingga akhir kelak. Barakallahu fikum jami'an. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.